إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي اصطفاه من عباده، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين, sidang salat Jumat ya Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal pada kesempatan siang hari ini, di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, kita bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan demi ketaatan kepadanya. Di antaranya melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Karena demikian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, jika diserukan kepada kalian, terdengar panggilan azan pada hari Jumat, maka segeralah untuk mengingat Allah dan tinggalkan semua transaksi amal perbuatan duniawi kalian, meskipun itu menguntungkan untuk dunia kalian. Orang-orang yang datang ke rumah-rumah Allah, masjid-masjid, untuk menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah, menunjukkan dia benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir hari ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang benar-benar takut dan beriman hanya kepadanya, sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan setiap orang yang mengikuti beliau, termasuk kita yang hadir hari ini. Semoga kita bisa beribadah kepada Allah sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, setiap muslim punya keinginan dan harapan. Tetapi harapan dan keinginan yang paling besar dari seorang muslim adalah Allah Subhanahu wa taala masukkan ia ke dalam surga. Dan berbicara surga, para jamaah, banyak amalan yang bisa dilakukan oleh seorang hamba, banyak jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara amalan dan jalan-jalan yang bisa menghantarkan seorang manusia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam pesankan kepada sebagian sahabatnya kala itu. Maka tersebutlah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan derajat yang sahih dari sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu ardah.
beliau menceritakan, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Pertama kali ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah. Dulu namanya Yathrib. Kemudian dikenal dengan nama Al-Madinah. Rasul hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Pertama kali sampai beliau ke kota itu, injafalan nas ilaih. Orang-orang berkerumun ingin tahu sosok manusia yang menurut informasi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Penduduk Madinah sebagian meyakini kebenaran itu. Sebagian yang lain belum meyakininya. Abdullah bin Salam yang tadinya tokoh orang-orang Yahudi, dan beliau adalah Husain bin Salam nama aslinya, pun ingin tahu, benarkah selama ini tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Rasulullah SAW sebagai penyihir, sebagai penyair, sebagai orang yang gila, dan seterusnya dan seterusnya. Maka kata Abdullah bin Salam, ingin tahu informasi itu lebih detail. Ketika pertama kali Rasul sampai di kota Madinah, beliau pun ingin melihat seperti apa sih sosok yang selama ini juga dia nanti-nantikan. Informasi yang selama itu juga beliau baca dari kitab-kitab terdahulu, Taurat, Injil, yang menceritakan akan datang sosok manusia menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala terakhir dari bangsa Arab. Maka Abdullah bin Salam kemudian melihat sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Falamma istabantu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ketika pertama kali aku melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "Laisa biwajhi kadzdzab." Tidak ada raut muka tampang-tampang pendusta. Tidak ada tampang-tampang penipu. Tidak ada tampang-tampang penyihir, enggak ada. Penuh dengan kewibawaan. Wajah yang menampakkan sinar-sinar kejujuran. Maka kata Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, ketika Rasul pertama kali berhadapan dengan manusia, beliau mengucapkan sabdanya, berkata kepada manusia kala itu, fa'awwalu ma takallama bih. Pertama kali yang beliau sampaikan kepada orang-orang, ayyuhan nas, wahai manusia, afshu salam wa at'imu ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Kata Nabi SAW, wahai manusia, tebarkan salam, berikan makan, sambung tali silaturahim, dan sholatlah di waktu malam ketika orang-orang terlelap dalam tidur panjang mereka. Niscaya kalian akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan derajat yang sahih. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, 4 pesan yang Nabi SAW sampaikan kepada para sahabat, orang-orang yang hadir di masa itu di kota Madinah. Yang pertama, menebarkan salam. Yang kedua, memberikan makan. Yang ketiga, menyambung tali silaturahim. Dan yang keempat, salat di waktu malam. Apa konsekuensi orang yang melakukan 4 aktivitas ini? Kata Nabi SAW, tadkhulul jannata bisalam. Niscaya kalian akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Kembali para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Khatib di awal menyampaikan, saya dan kita semua punya keinginan dan harapan. Harapan terbesar kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya dengan selamat. Patut diketahui, orang masuk surga itu bermacam-macam. Ada orang yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala bila hisabin wala azab. Tidak dihisab oleh Allah,
tidak dihitung amalan-amalannya, bahkan masuk surga tanpa adab. Ini golongan orang terbaik. Dan yang kedua adalah orang yang akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala bihisabin wala adab. Dia akan terkena hisab, dihitung semua amal-amalnya, tetapi tetap bila adab, dia masuk surga tanpa ada pun ancaman siksa sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala kelak di neraka. Dia masuk surga tanpa ada siksaan di neraka. Dan yang ketiga adalah orang yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala dihisab dulu amal-amalnya. Diperhitungkan, dilihat baik dan buruknya. Bahkan kemudian mau tidak mau, dia harus masuk ke dalam api neraka Allah terlebih dahulu, baru kemudian dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang akan masuk surga tapi tidak selamat. Karena banyaknya maksiat yang ia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun akhirnya tetap masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun pesan Nabi SAW yang tadi khatib sampaikan, yang mampu dan bisa menerapkan 4 hal ini, Rasul jamin ia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan selamat, tidak akan diancam siksa di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka poin pertama para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, renungkan baik-baik. Nabi mengajarkan kepada kita semua afsyus salam, tebarkan salam. Pertanyaannya, bagaimana cara menebarkan salam hari ini? Seorang sahabat Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau memberikan pengajaran terbaik kepada salah satu anak didiknya, yaitu Nafi' rahimahullahu taala. Ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu memasuki ke dalam satu pasar, setiap kali bertemu dengan penjual, pedagang, bertemu dengan pembeli, orang-orang yang akan menjadi pembeli di pasar itu, beliau mengucapkan setiap kali bertemu dengan orang muslim, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Itu yang diterapkan oleh Abdullah Ibn Umar radhiyallahu anhu. Setiap masuk pasar, dia ucapkan itu kepada setiap orang-orang yang berkunjung di dalamnya. Kemudian beliau tidak membeli apapun di pasar itu. Beliau keluar lagi. Ditanya oleh muridnya, wahai guru, wahai Abdullah, kenapa engkau masuk pasar cuma hanya mengucapkan kalimat ucapan-ucapan salam saja kepada pengunjung-pengunjung di dalamnya, dan kau tidak membeli sedikit pun apapun di pasar ini? Ibnu Umar menjawab, aku hanya ingin menerapkan hadis Nabi SAW, afsyus salam, menebarkan salam. Kita lihat hari ini di antara kaum muslimin yang jelas-jelas sahabatnya, saudaranya itu muslim, ketika dia bertemu enggan untuk mengucapkan salam. Padahal ucapan yang sangat ringan, tidak butuh effort dan usaha yang keras, tidak butuh biaya yang besar, tidak. Hanya mengucapkan dengan lisannya Assalamualaikum, tapi itu pun enggan diucapkan oleh sesama kaum muslimin. Sehingga Rasul mengajarkan afsyus salam, tebarkan salam. Kenapa? Setiap ucapan salam yang kita ucapkan ini tidak lain dan tidak bukan isinya doa. Assalamualaikum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan atas kalian, dan semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala hadir di tengah-tengah kalian. Ini ucapan doa semua para jamaah. Tapi kadang kita enggan bertemu dengan sahabat, teman, saudara kita, sesama kaum muslimin, sekedar untuk mengucapkan salam. Kita khawatir semakin kesini terbukti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di antara tanda-tanda akhir zaman, seorang muslim itu cuma hanya mengucapkan salam hanya kepada orang yang ia kenal saja. Adapun kepada orang yang tidak dia kenal, yang tidak dia ketahui, padahal dia muslim, tapi ia enggan untuk mengucapkan salam itu. Dan ini tanda-tanda akhir zaman. Karena para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, di antara cara menebarkan salam, setiap kali kita bertemu dengan saudara kita muslim, kenalkah kita atau tidak, ucapkan salam. Terlebih Rasul SAW mengajarkan kepada para sahabat, di antara cara menebarkan salam adalah idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi. Jika seseorang bertemu dengan saudaranya yang muslim, maka hendaknya ia ucapkan salam. Wa in halat bainahuma syajarah atau hajar. Kata Nabi, kalau kemudian terhalang pepohonan, terhalang bebatuan, terhalang tembok, kemudian dia bertemu kembali,
falyusallim alaihi aidan. Hendaknya dia ucapkan salam lagi. Tapi kita hari ini ketika kita bertemu dengan saudara kita sudah mengucapkan salam, kita terhalang tembok, terhalang dinding, kemudian bertemu lagi, jarang yang mengamalkan dan menerapkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang satu ini. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dengan derajat yang sahih. Nah, karenanya agar kita semua bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu dari 4 amalan ini, di antaranya melazimkan dan membiasakan untuk mengucapkan salam ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita yang muslim. Tapi ingat, Rasul hanya mengajarkan kita mengucapkan salam kepada sesama muslim. Adapun kepada orang-orang non-muslim, Nabi SAW mengatakan, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Jangan kalian mulai untuk mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan kepada orang-orang Nasrani. Ini larangan dari Nabi SAW. Tapi jika sama kaum muslimin, maka hendaknya kita mengucapkan salam. Yang kedua, Rasul mengajarkan wa at'imut ta'am, berikan makan. Memberikan makan kepada fakir miskin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang butuh, ini sangat ditekankan dalam syariat. Dan itu bagian dari sedekah. Dan sedekah yang dilakukan oleh seorang muslim, kata Nabi SAW, ma naqasat sadaqatun min mal. Tidaklah sedekah yang dikeluarkan oleh seorang muslim itu berkurang, mengurangi hartanya, tidak. Tapi akan menambah keberkahan harta yang dimilikinya. Maka jangan enggan untuk memberikan sebagian harta yang kita miliki untuk sebagian kaum muslimin. Yang ketiga, wasilul arham, sambung tali silaturahim. Jangan sekali-kali kita memutus tali silaturahim. Terlebih kepada sanak famili dan saudara kita, handai taulan kita, bapak, ibu, paman, bibi, keponakan-keponakan, saudara-saudari yang kita miliki. Jangan sekali-kali kita memutus. Karena Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannata qati'. Tidak pantas masuk surga Allah Subhanahu wa taala orang yang memutus tali silaturahim. Orang yang memutus tali silaturahim tidak pantas masuk surga. Tetapi yang membiasakan untuk menyambung silaturahim, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ia ke dalam surganya. Karena para jemaah Allah Subhanahu wa taala memuliakan. Sering kita temukan tidak sedikit orang yang betapa gampangnya memutus tali silaturahim, padahal ancamannya keras. Gara-gara beda pilihan A dan B dan semacamnya, memutus tali silaturahim antara ia dengan keluarganya, dengan saudara-saudari. Bahkan tidak sedikit orang memutus silaturahim dengan orang tuanya sendiri. Na'udzubillah. Sehingga ajaran agama kita mengajarkan kepada kita semua agar kita hendaknya menyambung silaturahim. Dan Rasul SAW menjanjikan, man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah. Siapa saja yang hendak dipanjangkan usianya, dilapangkan rezekinya, maka sambunglah silaturahim. Tidak hanya demikian, tapi juga mendapatkan jaminan masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Dan yang terakhir, Rasul mengajarkan, wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di waktu malam ketika kebanyakan manusia terlelap dalam tidur panjang mereka. Di masa-masa itu, di waktu-waktu itu adalah waktu-waktu yang mustajab. Jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 malam, bangunlah untuk menegakkan salat qiyamul lail, bermunajat, memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di waktu itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah tabaraka wa taala yanzilu Rabbuna tabaraka wa taala hina yabqa thuluthul lail al-akhir kull lail. Setiap malam Allah tabaraka wa taala turun ke langit dunia, langit yang paling dekat, langit pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hal min da'in fa ujibalah. Adakah yang berdoa kepadaku hari ini, aku akan ijabah doanya. Hal min sa'ilin fa'u'tiyah. Adakah yang memohon sesuatu kepadaku hari ini, kata Allah, aku akan penuhi permintaannya. Hal min mustaghfirin fa'ghfirlah. Adakah orang yang meminta ampun kepadaku hari ini, aku akan ampuni dosa-dosanya. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, kita ini banyak kesalahan, banyak maksiat, banyak dosa, berlumuran dosa kita. Maka agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, bangunlah di waktu malam, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak mampu untuk tegak berdiri qiyamul lail, Rasul SAW memberikan ajarannya. Ketika seseorang terbangun di waktu malam, meskipun dia tidak sholat qiyamul lail, paling tidak dia membaca doa yang diajarkan. Apa di antara doanya? Hendaknya setiap kita yang terbangun di waktu malam, meskipun tidak melaksanakan sholat qiyamul lail,
maka hendaknya baca dan hafalkan doa ini. Nabi SAW mengajarkan man ta'arral lail, siapa saja yang terjaga di waktu malam, kemudian dia mengucapkan kalimat-kalimat ini. Apa kalimat itu? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian mengucapkan tahmid dan tasbih, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Kemudian dia memohon apapun kepada Allah, termasuk meminta ampun, Allahumma firli, maka dikabulkan semua permohonan dan permintaannya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kenapa demikian? Karena janji Allah Subhanahu wa taala, di waktu-waktu itu kebanyakan manusia terlalaikan dengan tidur mereka, istirahat mereka yang panjang. Sementara kita malah bermunajat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita diajarkan di sini berkhalwat dengan Allah, berduaan dengan Allah di waktu-waktu di mana Allah akan menijabah doa-doa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini, khatib berwasiat untuk diri khatib pribadi dan kaum muslimin sekalian. Mari kita tanamkan rasa takut kita hanya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ketakwaan yang sebenarnya takwa kepada Allah. Karena itu adalah sebaik-baik bekal yang kita bawa ke hadapan Allah kelak. Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kita semua, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Kata Allah, berbekal dirilah kalian hai manusia. Sebaik-baik bekal yang kalian bawa ke hadapanku kelak, kata Allah, adalah takut kalian kepadaku, takwa kalian kepadaku. Karenanya hai orang-orang yang memiliki akal pikiran yang jernih dan sehat, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak amalan yang bisa kita lakukan, tapi semua amalan itu terakumulasi dalam ungkapan Allah, takwa. Bimtithali awamirillah wajtinabi nawahi. Dengan menjalankan semua perintah Allah dan Rasulnya, baik yang dinilai oleh para ulama dengan hukum sunnah lebih-lebih wajib, dan meninggalkan semua larangan Allah dan Rasulnya, baik yang dinilai oleh para ulama dengan hukum makruh lebih-lebih haram. Kalau itu yang kita lakukan, mudah-mudahan selama ini yang kita idam-idamkan dan kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala berupa surganya bisa kita raih dan kita bisa dapatkan. Itu yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian, kata Allah, untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan surganya Allah yang luasnya seluas langit-langit dan bumi, yang Allah akan berikan dan Allah siap sediakan khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga kita semua sampai mati beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma irfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wat ta'un waz zalazil wal mihan ma dhahara minha wa ma batan 'an baladina hadha khassah wa 'an buldanil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة وفلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم شتت شمل الكفار واليهود والصهيونية يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم